Jadi naik gunung tapi digaji, seneng Ya, banget. betul ya. Di jalan-jalan sambil digaji. Kalau Iya. orang lain itu berwisata mengeluarkan uang, kalau beliau berwisata dapat uang. Maksudnya kalau di dunia pendakian gunung itu kan sering kita dengar ada cerita-cerita mistis atau cerita di luar apa ya, yang mungkin tidak masuk akal bagi kita. Mungkin ada pengalaman seperti itu, Pak. Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam channel Geowisata TV, dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang tamu istimewa, yaitu Pak Adi Seno ya Pak namanya ya. Beliau adalah seorang pemandu wisata alam, atau termasuk juga pemandu geowisata juga bisa disebut seperti itu, dan beliau sudah lama berpengalaman sebagai pemandu wisata alam, mungkin sudah puluhan tahun ya Pak ya. Nah, beliau akan sharing pengalaman beliau selama menjadi pemandu wisata alam. Mungkin kita pertama kenalan dulu dengan beliau, Pak. Boleh ceritakan namanya Pak, atau asal dari mana, kemudian Halo, terima kasih Mas Andi mengundang saya ke sini untuk bicara. Semoga ada manfaatnya. Nama saya Adi Seno. Saya dari SMA itu hobinya naik gunung. Terus kemudian ketika kuliah saya ikut klub pencinta alam. Nah, di situ saya dapat kesempatan naik-naik gunung sejak tahun 82. Saya naik ke Kartens Pyramid itu di Papua tahun 84 bersama, mungkin kalau pendaki zaman dulu kenal, namanya Norman Edwin. Jadi pendaki yang terkemuka, beliau almarhum, dia meninggal di Aconcagua, gunung tertinggi di Amerika Selatan tahun 92. Jadi saya belajar naik gunung dari Norman Edwin ya. Kami naik Kartens Pyramid. Terus pengalaman itu menyebabkan saya tahun 84 itu mengantarkan namanya Patrick Allen Morrow. Jadi naik ke puncak Kartens. Patrick Allen Morrow itu adalah pendaki pertama yang mendaki 7 puncak dunia. Jadi ada 7 puncak dunia yang orang pengen daki, yaitu kalau di Asia Everest, kalau di Eropa Elbrus, kalau di Amerika Selatan Aconcagua, maaf, di negara mana tadi Pak? Kalau di Amerika Selatan Aconcagua itu di negara perbatasan Argentina dengan Chili, ya, tapi masuknya di Argentina. Terus kalau Everest itu di Nepal, gunung tertinggi dunia. Kalau Elbrus itu di Rusia, ya. Dan kalau di Amerika Utara McKinley atau Denali, nama lokalnya Denali, nama yang dikenal McKinley itu di Amerika Serikat posisinya. Jadi gunung-gunung itu pengen didaki. Nah, untuk yang Australia tuh gunungnya namanya Kosciuszko, itu hanya 2000 meter, bisa naik mobil sampai puncak. Nah, kebetulan Kartens Pyramid itu walaupun di Papua, dia masih satu benua dengan Australia, jadi lempeng benuanya sama. Jadi seorang pendaki yang terkemuka, Reinhold Messner, itu memilih bahwa kalau dia mau naik 7 puncak tertinggi di 7 benua, dia akan naik Kartens. Nah, ini dilakukan oleh pendaki Kanada. Kebetulan saya yang mengantar. Jadi dari pengalaman itu, saya itu pemandu amatir. Jadi pemandu gunung amatir itu, pemandu gunung sendiri baru punya standar kompetensi tahun 2010. Jadi sebelumnya itu masih amatir. Terus ketika tahun 90-an sudah mulai semi profesional, sudah mulai ada teman-teman yang menekuni itu sebagai profesi. Jadi kalau mereka masih freelance posisinya, kalau mereka nggak ada tugas lain, dia membawa orang ke gunung gitu. Jadi sekitar tahun 90-an mulai ada perusahaan perjalanan yang mengkhususkan diri nganter orang ke Kartens. Trackmate namanya di Jakarta. Wah, luar biasa sekali pengalaman beliau ya. Jadi nggak hanya gunung-gunung di Indonesia saja yang beliau daki, tapi juga pengalaman di luar negerinya juga banyak ya. Bahkan beliau juga berpengalaman mendaki bersama pendaki-pendaki terkenal di dunia, salah satu ya, seperti yang beliau sebutkan tadi itu. Dan kalau di Indonesia sendiri tuh Pak, yang pernah didaki itu apa saja ya, gunung-gunung di Indonesia? Ya, hampir di Jawa semua ya. Terus Kerinci pernah saya,
Nah, saya lebih banyak berkali-kali pergi ke Kartens pada awal tahun 80-an. Tapi sekarang dengan adanya pemanduan gunung, bahkan ada yang pernah naik Kartens sampai 100 kali lebih karena dia bolak-balik sana, mungkin tiap berapa bulan ke sana gitu. Gitu. Ya. Jadi kalau pengalaman mendaki saya pernah mendaki di Eropa, di Asia, saya pernah mendaki di Jepang, Indonesia di Amerika. Indonesia ya itu, ya di Kerinci, Semeru, Sumbing, Merapi pernah, Bromo pernah, Semeru pernah, Rinjani. Yang paling sering di Kartens itu ya? Enggak, karena saya tinggal di Jakarta ya Gunung Gede Pangrango lah paling sering. Yang dekat. Jadi beliau ini tinggalnya di Bekasi atau Jakarta, Pak? Bekasi sebenarnya. Saya sebelumnya saya di Jakarta, tapi setelah pensiun pensiun dari pekerjaan saya sebagai wartawan, saya pindah ke Bekasi. Luar biasa ya. Jadi beliau tinggal di Bekasi, aktivitas di Jakarta, dan beliau ini dulunya juga sebagai wartawan ya, Pak ya. Mungkin wartawannya mungkin ya diterjunkan ke meliput gunung-gunung itu, Pak. Pak benar. Jadi waktu saya ikut tim Everest Indonesia, tim Kopassus yang tahun 1997 mendaki ke Everest, berhasil menempatkan pendaki di puncak. Nah, saya bergabung di situ. Saya masih bekerja di pers itu, dan saya dapat izin khusus untuk meninggalkan kantor 6 bulan. Jadi naik gunung tapi digaji, seneng banget. Betul, ya. Di jalan-jalan sambil digaji. Kalau orang lain itu berwisata mengeluarkan uang, kalau beliau berwisata dapat uang nih, dapat gaji gitu ya, luar biasa. Kelebihannya pemandu ya. Ya, itu kelebihannya pemandu dan juga orang-orang yang terjun di dunia wisata ya, gitu. Jadi orang keluar duit buat berwisata, kita malah dapat duit dengan berwisata itu. Jadi bagi teman-teman yang sekarang sedang sekolah di pariwisata atau kuliah di pariwisata tuh jangan khawatir ya, nanti untuk pekerjaan atau lingkup kerjanya tuh luas sekali, seperti salah satunya seperti Pak Adi ini. Jadi berwisata, menyalurkan hobi sekaligus jadi pekerjaan gitu, Pak ya. Oke, mungkin ada lagi yang mau disampaikan, Pak, tentang pesan-pesan buat kami-kami yang masih muda ya, bagi yang masih belajar berwisata gitu. Dunia petualangan ya, geowisata, mendaki gunung, arung jeram, gua. Contohnya ya mungkin dekat tempat kalian tuh gua Pindul ya. Itu kan ramai sekali. Jadi kalau kita bisa mengolah wisata alam, wisata petualangan itu dengan baik, dengan aman, utamanya aman ya. Kalau di wisata alam, wisata petualangan, baru kemudian kenyamanan. Tapi nyaman sebenarnya nggak terlalu perlu kalau di wisata petualangan gitu. Itu malah yang dicari, nggak nyaman itu, rasa takut, rasa khawatir, tapi nanti ada euforia ketika berhasil. Dan itu yang dicari oleh orang. Dan itu sekarang adalah jalannya keluar dari pandemi ini. Ya, kita bisa perginya tidak berombongan, bukan mass tourism. Itu jalannya, dan kita di alam terbuka, jadi tidak berdekatan. Jadi tekunilah kalau memang senang. Yang paling penting adalah kalau kita senang, kita lakukan itu, pasti jalannya akan ada. Ya, jadi menarik sekali apa yang beliau sampaikan. Jadi memang salah satu dampak positif dengan adanya pandemi ini itu juga dampak positif bagi tempat wisata, terutama wisata alam yang dulunya itu sangat padat, ramai dikunjungi pengunjung, sekarang menjadi ya mungkin sedikit lebih longgar ya. Jadi itu merupakan kesempatan bagi tempat wisata itu untuk istilahnya bernafas, untuk merefresh kembali, untuk menata kembali, dan bagi pengelolanya juga bisa kesempatan untuk menata kembali pengelolaan wisata di tempatnya. Karena memang sebenarnya tempat wisata alam itu ada kapasitasnya harusnya ya, Pak ya. Misalkan dalam sehari itu berapa, itu nggak boleh melebihi dari itu, dan kalau melebihi itu terus-menerus dikhawatirkan bisa rusak itu lingkungan di sekitarnya. Nah, dengan adanya pandemi itu malah jadi kesempatan bagi kawasan wisata untuk bisa berkelanjutan gitu ya, atau sustainable istilahnya. Oh iya, Pak, biasanya kalau di dunia pendakian gunung itu kan sering kita dengar ada cerita-cerita mistis atau cerita di luar yang mungkin tidak masuk akal bagi kita. Mungkin ada pengalaman seperti itu, Pak? Ya, alhamdulillah sih saya tidak terlalu sensitif terhadap yang gaib gitu-gitu. Jadi memang kalau saya naik gunung ada teman-teman yang sensitif bilang ini di sini ada ini, tapi saya sendiri nggak pernah merasakan. Jadi saya selalu berusaha menanggulangi masalah yang ada atau fenomena yang terjadi itu secara alami aja.
Saya belum nggak, gampangnya saya emang nggak punya pengalaman Iya. kalau itu. Jadi intinya meskipun punya pengalaman itu nggak terlalu sensitif, nggak terlalu peduli ya, Tapi biarin saya aja. yakin memang ada itu. Saya yakin ada yang di luar kita yang memang berperan dalam keseharian kita, apalagi di alam dan di gunung. Tapi nggak terlalu digubris ya, biarin aja asalkan kita tidak mengganggu mereka mungkin gitu Pak ya. Siap. Mereka juga tidak akan mengganggu kita mungkin. Ya mungkin demikian yang bisa beliau sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang beliau itu sampaikan bermanfaat bagi kita dan teman-teman semuanya, dan menjadi motivasi bagi teman-teman yang masih muda, yang masih kuliah untuk tetap belajar dengan rajin dan nanti bisa bermanfaat bagi dunia pariwisata. Oke, terima kasih Pak Adi atas Terima kasih, Mas sharing-sharingnya. Andi. Oke, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.